Ya, perkenalkan nama asli saya adalah Iis Sariningsih, asal dari Bandung. Udah gitu, itu nama asli saya sesuai KTP gitu kan. Jadi, tapi nama panggilan saya Sari. Saya biasa dipanggil Sari. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sekampung sama saya tuh kalau manggil pasti Iis gitu. Gak ada yang manggil Sari. Jadi orang yang di luar kampung saya itu pasti manggilnya Sari. Sebelum saya kesaksian, saya ingin bernyanyi persembahan saya untuk Tuhan Yesus sebagai tanda bukti terima kasih saya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat kasih yang Kau beri. Saya tuh sangat senang dengan lagu itu gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalkan saya mendengar pujian dimanapun itu, entah kenapa saya tuh nggak tahu. Jadi kayak dulu nggak kayak gini. Saya lanjut kesaksian saya ya. Saya dilahirkan di keluarga Muslim yang taat dari kecil sampai saya besar gitu. Udah gitu saya anak pertama dari 3 bersaudara. Udah gitu ibu saya Muslim yang taat, selalu mengajarkan apa yang memang diketahui sama ibu saya, dan bapak saya juga taat sekali gitu. Di kampung juga terkenal, bapak saya itu aktif banget di pengajian apa, pokoknya kalau yang namanya nama bapak saya itu terkenal banget gitu kan. Ditambah lagi ibu saya kan guru ngaji juga gitu kan. Saya kadang-kadang ya suka ikut bantuin ngaji juga, meskipun saya nggak terlalu lihai dalam membaca Al-Quran, tapi ya setidaknya saya bisa mengajarkan anak-anak kecil gitu kan. Kalau dasar saya bisa lah, misalkan nggak terlalu bagus atau apa. Sesudah itu saya biasa hari-hari saya ya, kegiatan saya dari kecil biasalah kalau misalkan maghrib itu ngaji dari jam 6 pulang jam 9 malam, yaitu mempelajari dasar-dasar ya, ikro bahasa Arab yang dasar banget gitu kan. Harus bisa gitu kan. Saya dulu belajar tidak sama ibu saya, jadi belajarnya sama orang, karena kata ibu saya ya kalau diajarin sama mamanya lah nggak mempan, biasanya kalau anak sendiri, jadi diajarinnya jauh juga lumayan. Sesudah itu kegiatan saya ya biasalah sebagai Muslim, mempelajari. Sesudah itu biasa kalau misalkan sholat 5 waktu tepat. Kalau bulan puasa ya saya puasa seperti biasa, bahkan sesudah remaja saya rajin banget kayak misalkan puasa Senin Kamis, karena di kepercayaan saya yang dulu itu ya kalau puasa Senin Kamis itu sunnah ya kalau mau gitu kan. Saya rajin banget meskipun saya posisi masih sekolah SMP apa SMA gitu, saya rajin banget. Karena dulu di kepercayaan saya itu ya kalau pengen sesuatu ya harus puasa dulu gitu. Sholat yang rajin segala macam.
Sesudah itu beranjak dewasa ya biasa aja lah, kehidupan saya sehari-hari biasa berjalan seperti biasa gitu kan. Saya memang mengakui tidak sampai apa namanya eh hatam segala macam, karena saya pikir hmm, ya beda dengan adik saya gitu kan, dia udah berkali-kali kan hatam. Kalau saya berpikir ya, saya sering membaca, tapi kalau untuk aduh nggak ngerti apa gimana, kadang-kadang saya mikir ya udahlah gitu kan. Sesudah dewasa saya ingat saat itu sebenarnya dari dulu-dulu saya sering dari kecil suka apa ya, suka mendengar gitu, mendengar dari lingkungan sekitar, kamu jangan bermain sama orang Kristen. Nah kadang-kadang kamu jangan belanja di orang Kristen, belanja di sesama kita. Kadang saya masih kecil suka bertanya-tanya, kok nggak boleh ya belanja di itu? Kenapa? Kata saya, ada apa? Itu saya masih kecil, masih pikiran saya kenapa ya bertanya. Tapi ya namanya anak kecil ya nurut-nurut aja lah gitu. Nah udah gitu, cuman saya orangnya kan agak-agak nggak boleh main ini, tapi saya mainnya sama ya ya namanya saya ya bermain sama siapa aja, namanya anak kecil kan, meskipun dilarang-larang ya. Terus udah gitu bapak saya juga nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu fanatik-fanatik banget sih, karena beliau juga bekerja di suatu perusahaan yang terkenal saat itu di Bandung itu. Bosnya juga beda dengan kita, tapi beliau baik banget katanya gitu. Cuman kata bapak saya sayang banget, katanya nyembahnya nyembah patung lah apa. Saya kadang mikir gitu, masa sih kata saya gitu. Ya udahlah, karena saya masih kecil, cuma saya kadang-kadang suka bertanya-tanya gitu. Saya kadang pernah nanya sama ibu saya, "Mah, sebenarnya agama itu diciptain sama siapa ya? Kok banyak banget gitu, maksudnya agama ini." Kata ibu saya, "Ya kita kan ya ngikutin turun-temurun aja, maksudnya ya ya itu mungkin manusia atau gimana lah." Ibu saya ngomongnya gitu. Ya udahlah kata saya gitu. Sebenarnya tuh dalam hati saya tuh bertanya-tanya gitu, tidak terjawab itu. Terus udah gitu saya suka bertanya-tanya, agama saya, kepercayaan saya yang dulu tuh asalnya dari mana gitu kan. Pertanyaan saya tuh selalu di dalam benak saya tuh, saya pengen tahu nih dari mana gitu kan. Cuman ya gitu nggak bisa dijawab, nggak bisa dijawab. Kadang-kadang kalau pesantren kilat juga saya nanya, ini ya paling jawabannya ya dari itu, ya dari yang satu itu, ya udah, udah gitu ya udahlah, kurang memuaskan buat saya itu. Itu saya masih kecil. Sesudah itu saya beranjak dewasa, kuliah juga berteman dengan nggak satu ini, jadi komunitas saya tuh banyak gitu. Tapi teman-teman saya tuh ya yang tidak diperbolehkan gaul sama saya, kok mereka tuh saya perhatiin baik-baik gitu. Kadang-kadang ada, saya ingat waktu SD, kamu tuh ada teman saya namanya Novi ya. Udah gitu sering disirikin, kamu tuh membawa salib ini. Saya sih nggak ikut-ikutan ya, cuman kasihan amat sih kata saya, apa tapi orangnya diam gitu, cuman senyum-senyum. Temen SMP, SMA juga ada yang berbeda gitu juga. Terus yang saya rasain di tempat kuliah juga orangnya baik-baik juga. Malah saya waktunya sholat ya disuruh sholat, kamu sholat dulu. Ini udah jam berapa katanya gitu. Saat apa namanya jam istirahat itu diantar malah sama mereka itu, sama yang berbeda agama, ditungguin di depan. Saya cuman kadang mikir mereka baik banget sih kata saya, padahal beda banget. Yang saya rasain tuh tidak membeda-bedakan suku apalah gitu, yang saya rasain nyaman gitu. Terus saya lihat mukanya itu kayak meskipun masih kecil-kecil kayak damai. Yang saya lihat tidak pernah marah,
nggak pernah cemberut segala macem gitu kan. Ya udah saya sering merhatiin aja muka teman-teman saya gitu kan. Kenapa ya gitu? Sampai saya besar saya sering merhatiin. Terus saya juga pas udah kerja juga saya sering merhatiin teman-teman saya yang beda gitu kan. Ada yang sering di belakang rumah kan, ibu saya juga kan ya mempunyai usaha dan di situ terkenal juga ibu saya itu. Udah gitu di belakang rumah juga ada kos-kosan kayak gitu. Saya emang dari kecil biasa main sama anak cowok, jadi nggak biasa main sama anak cewek. Jadi anak laki-laki itu buat saya lebih enak gitu, tidak milih-milih teman lah apa segala macam. Jadi saya dari kecil memang nyaman sama anak laki-laki. Jadi di belakang rumah tuh ada ya yang saya kenal, udah kenal lama. Mereka tuh baik banget. Mereka Kristen, orang Jawa tapi ya. Namanya Mas Yono, Petrus, Mas Petrus. Nah udah gitu saya sering merhatiin mereka. Kalau misalkan hari Minggu nih, saya kan libur ya, libur kerja. Saya nongkrong di depan. Udah gitu saya perhatiin aja. Sekali dua kali nggak saya tanya, saya cuma merhatiin, ih rapi banget bajunya gitu kan. Terus mukanya berseri-seri, nggak pernah sih saya ngeliat mereka kayak gimana gitu. Dan kalaupun ini nggak pernah marah gitu kan. Saya bingung deh kadang-kadang disirikin kayak gimana pun mereka nggak pernah marah. Bingung saya tuh. Udah gitu suatu hari karena saya penasaran kan, Mas Ion itu kan lewat depan rumah bawa buku kan. Saya dulu belum mengenal, saya kira itu buku tebal banget gitu kan. Sering ditenteng-tenteng begini tuh buku. Mas itu apaan? Kata saya gitu. Oh ini Alkitab katanya gitu. Oh Alkitab katanya. Hmm, udahlah kata saya. Nah, Mas nanti saya main ya ke sana ke rumah. Oh iya saya karena saya biasa biasa main lah ke belakang gitu. Pas udah di saya dalam hati kayak pengen minjem tuh buku, saya penasaran deh isinya apa gitu kan. Terus saya bilang, saya minta izin mas, mas boleh nggak mas saya pinjem bukunya, saya pengen lihat gitu, pengen lihat isinya apa sih gitu kan. Terus kata si Mas Yono sama Mas Petrus, jangan jangan mbak katanya gitu. Nanti kita semua dimarahin sama ibu, ntar disangkanya kita ngajak-ngajak mbak. Enggak mas, janji deh mas, janji saya nggak akan ngomong, ntar saya umpetin. Saya soalnya pengen tahu itu bukunya isinya apa sih kata saya gitu. Wah itu benar-benar mas, itu benar-benar ketakutan karena mungkin ibu saya kan baik jadi. Dan mas itu kan kalau Idul Fitri dateng lah ngucapin ini ya nggak enak kali ya. Udah akrab sama keluarga saya, akrab baik sama keluarga saya itu. Udah gitu kata saya nih nggak bakalan bisa. Udah saya paksa aja itu. Mas mana mas saya pinjem. Saya dibantuin teman saya yang satu lagi. Saya ambil aja sendiri karena kan yang dua itu takut gitu kan. Itu saya ambil aja mas pinjem ya mas ya. Saya masukin. Saya saat itu pakai sweater. Saya selipin aja di sini. Mas nanti saya balikin ya kalau saya udah sebentar nggak lama-lama kata saya gitu. Udah gitu saya pulang. Saya masuk ke kamar. Saya buka. Oh ya, saya tutup itunya pintu karena saya takut juga sih ketahuan ibu saya atau bapak saya gitu. Saya kunci tuh pintu. Saya buka sih. Kata saya gini, isinya apa ya? Kata saya gitu sambil dibuka-buka gini. Saya tuh pernah ini Alkitabnya. Alkitabnya sama persis kayak gini, kecil bentuknya tuh. Udah itu saya buka, aduh mudah-mudahan nggak ini ya. Terus saya gini, ya Allah, ya Robi, maaf, saya pengen karena saya penasaran nih pengen tahu isi ini. Saya bukan bermaksud untuk apa gitu. Saya pengen tahu aja ini isinya apa gitu kan. Terus saya buka, saya gini kan. Pas saya lihat gitu. Saya giniin. Saya baca Kejadian. Ya tulisan bahasa Indonesia kata saya gitu. Kirain saya tuh tulisan apa gitu. Orang Kristen tuh khas, kayak kita kan khas banget itu kan tulisannya. Harus belajar dulu malah. Udah gitu saya baca Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulai itu satu. Ya terus saya baca sampai
kok ini mirip sama yang sering saya dengar gitu, kalau di sekolah kan suka dipelajari juga, tapi kok saya perhatiin ini kok lengkap banget gitu, sampai saya buka terus sampai kejadian itu banyak banget. Ini udah gitu manusia jatuh ke dalam dosa. Udah gitu saya loncat-loncat aja nih baca-baca ini. Ngasal aja gitu. Karena tebel banget kan saya juga bingung. Udah gitu ada yang warna hitam merah gini, saya kan nggak ngerti kan. Dia asal-asal aja saya buka gini. Nah, yang pertama saya buka itu saya ingat ya, itu kayak yang saya tahu sekarang tuh itu doa Bapa Kami ternyata. Cuman saya lihat di sini yang dulu saya lihat hal berdoa. Kalau dulu kan saya nggak bisa baca Alkitab, jadi saya lihat 11 pada suatu kali. Jadi kayak gitu aja, kayak baca buku lah ya. Terus dua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, kata saya nggak tahu itu Yesus siapa. Udah gitu saya baca gini, katakanlah, nih jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Terus saya mikir, kata-katanya bagus banget ya, kata saya gitu. Saya catat aja lah, kata saya. Bukan lumayan, saya itu kadang-kadang kalau berdoa ya, itu lagi yang saya baca. Kalau nggak minta umur panjang gitu, kalau lagi saya lagi, ya dulunya sholat kan, minta umur panjang, banyak rezeki segala macem lah, minta jodoh segala macem. Tapi pas saya lihat, ini bagus banget gitu kan, udah saya tulis. Jadi kalau saya sholat itu, ini karena bagus, kata saya gitu. Ya udah, saya nggak pakai bapak, kata saya gitu. Bapaknya saya lewat karena kan saya nggak ngerti itu bapak itu kan. Ya ini yang baik-baiknya aja saya ituin kan. Dah, terus saya loncat gitu. Saya tuh saat itu belum ngerti itu Yesus itu ya, belum ngerti sama sekali, belum. Nah udah gitu, saya baca-baca, terus saya baca lagi ini yang dulu kan saya nggak ngerti nih, yang Yohanes ini yang 14. Apa kalau sekarang kan Yohanes 14 ayat 6 gitu kan. Kalau dulu kan enggak, saya nggak ngerti, saya baca aja, jangan gelisah hatimu. Terus sampai saya baca aja sampai bawah. Terus kata Yesus, Yesus itu siapa? Saya juga nggak ngerti dulu. Terus akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kadang, siapa ini gitu, kata saya, Yesus itu siapa, saya juga nggak ngerti. Udah saya saya loncat-loncat lagi, terus saya baca kisah nabi-nabi. Ya kalau di kita kan ada nabi, banyak lah, 25 nabi yang wajib diketahui itu. Terus saya perhatiin di sini kok lengkap semua sih nabi-nabinya gitu, yang saya pelajari yang saya ketahui. Sama di sini juga lengkap, cuman kalau yang saya tahu ya ada satu sih yang nggak ada, makanya saya bolak-balik nggak ada, kata saya gitu. Tapi udahlah, lewat aja. Udah gitu saya lihat lagi Wahyu ini, ya saya baca gitu, gini ya saya baca aja kayak seperti baca buku, tapi kok lengkap banget. Terus saya ingat baca tentang Yunus. Kalau di kita kan Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, udah gitu Nabi Yusuf. Kalau di Kristen kan ada nabi, ada beda-beda gitu kan. Ya udahlah, udah, kata saya. Jadi saya nggak terlalu penasaran. Bacanya gitu ya, gampang juga ya, kata saya, dimengerti gitu kan. Nggak seribet yang saya, apa mungkin nggak tahu. Kayaknya saya ribet toh. Kalau kayak zaman dulu tuh kayak kita mau keluar, bacanya beda. Masuk WC, mau tidur, mau apa, beda-beda gitu kan. Tapi terus saya nanya lagi sama si masnya, Mas, ini bacaannya bahasa Indonesia ya? Iya Mbak, katanya bahasa Indonesia. Enak ya, kata saya, bisa ngerti gitu kan. Ya udah, akhirnya saya balikin, diem nih, udah nggak, saya nggak terlalu ambil pusing lah. Yang penting saya udah tahu gitu kan. Singkat kata, suatu hari tuh saya pulang
kerja saat itu. Saya udah kerja ya posisinya. Udah itu saya pulang kerja karena ngantuk. Saya ketiduran. Pas saya lagi tidur itu tahu-tahu saya tuh setengah mimpi setengah enggak. Apa namanya? Kayak ini tangan saya kayak diginiin. Tangan saya, kaki saya. Terus saya ngelihat nih di pikiran saya ya. Saya ngelihat kayak tangan saya nih kayak ada yang mau, ini pakunya gede banget. Cuman yang kelihatan tangan doang nih. Mau maku tangan saya sama kaki saya. Saya kagetnya parah itu lagi tidur tuh. Yang bikin saya kaget setengah mati sampai apa? Saya tuh mau dipasang kayak duri, mau diginiin si durinya itu. Nah udah gitu tapi karena saya kaget ya, saya tuh teriak kenceng banget saat itu. Kata saya gitu. Sampai gemeter keluar keringat dingin. Ya siapa sih yang nggak shock ya? Mau dipaku ya takut lah. Jangankan dipaku. Apa namanya? Ya serem lah, itu termasuk mimpi yang serem. Kalau buat saya nggak pernah mimpi-mimpi kayak gitu. Akhirnya karena di ruang tamu itu ada adik saya kebetulan yang perempuan. Dia gedor-gedor. Terus saya dengar sih ibu saya, itu sih teteh kenapa tuh katanya gitu. Nggak tahu mah, kita gedor-gedor, teteh buka katanya gitu. Teh, pas saya udah buka, kenapa teh? Saya bengong aja, saya sambil megang dada saya. Aduh Lin, mimpi apa ya, kok mimpinya gitu banget, kata saya gitu. Emang teteh kenapa, mimpi apa? Lin, teteh masa teteh mimpinya kayak mau dipaku gitu tangan? Kata adik saya, teteh mah serem banget mimpinya. Jangan-jangan teteh itu jin kapir kali itu katanya. Masuk ke teteh tuh, teteh lagi tidur. Teteh makanya kalau tidur tuh doa dulu. Ya sih karena kecapean kata saya nggak doa kata saya gitu kan. Ya udah teh lain kali doa. Saya tuh nggak berpikir ya yang saya lihat sekarang ya, saya baru ngerti ya. Saya juga dulu nggak pernah nonton TV, jarang nonton TV, jarang lah namanya kerja ya. Udah dan nggak secanggih dulu, nggak secanggih sekarang kan, HP-nya juga jadul banget kalau dulu. Ya kalau nonton paling ada saya karena nonton doyanya kartun, paling kartun. Nggak pernah sama sekali kelihatan nonton yang orang Kristen gitu. Apa Yesus disalib sama sekali nggak pernah. Nggak kepikiran sama sekali tentang itu. Nah udah gitu sejak saat itu ya udahlah saya lupain aja mimpi saya itu kan. Udah lama dari situ udah saya tuh mimpi lagi saat itu tuh saya berasa kayak di apa ya, kayak padang hijau gitu. Terus ada bangunan tapi dibilang masjid juga bukan, dibilang gereja juga bukan. Ada kubahnya warna emas tapi bukan masjid. Setahu saya bukan masjid karena beda banget. Di situ saya sendirian. Terus sudah gitu hening banget. Tapi sayup-sayup tuh saya dengar kayak lagu apa ya, saya nggak ngerti deh itu lagu. Pokoknya kalau yang saya rasain kayak damai membawa saya jadi adem banget, ini lagu apaan, saya nggak ngerti sama sekali itu lagu apa, sampai sekarang pun nggak ngerti. Nah udah gitu udah tuh ya berikutnya berselang berikutnya saya mimpi lagi saya berada di satu ruangan, banyak kursi, itu kursinya kursi kayu saat itu. Yang saya lihat tuh kursi kayu, ya mungkin yang saya lihat sekarang tuh kayak gereja gitu ya. Dulu kan nggak ngerti, saya pikir tuh rumah kan. Tapi di depannya tuh kayak ada apa ya, yang sekarang saya ngerti itu altar ya. Tapi dulu kan nggak ngerti, saya pikir tuh apa, tuh saya di tengah-tengah antara kursi, saya diri di situ. Tuh saya anehnya itu hati saya tuh riang banget. Udah gitu saya nggak tahu megang tangan siapa nih, kayaknya ada berapa orang itu ya, kita pegangan nyanyi gitu riang banget, nggak tahu nyanyi apaan saya lupa, pokoknya kayak nyanyi orang Kristen lah, padahal saya saat itu kan nggak tahu itu nyanyi orang Kristen ya. Kalau saya perhatiin sih kayak lagu-lagu Natal gitulah riang-riangnya gitu kan.
Ya udah, cuman saya mikir mimpinya kok aneh-aneh gitu. Kehidupan saya remaja itu saya memang muslim ya, tapi di lain sisi saya masih percaya hal-hal yang kayak begitulah. Dan saya tuh senang banget hal-hal mistik gitu. Apalagi saya lihat kan bapak saya juga meskipun ya sholatnya rajin, tapi saya perhatiin dia kayak ngilmu gitu. Beliau suka cerita lah. Kalau misalkan pulang kerja dulu kan bapak saya kan nggak punya kendaraan ya, jadi naik bis mulu gitu kan. Kalau kepepet banget nggak punya ongkos sama sekali, ya udah pakai ilmunya itu kayak ilmu halimun lah. Pokoknya ngilangin diri gitu kan. Jadi orang tuh yang nagih ongkos tuh nggak ngelihat bapak saya gitu kan. Bapak saya cerita kayak gitu. Terus saya suka ngelihat bapak saya tuh kalau latihan di rumah tuh injek-injek beling gitu kan. Beling kalau di sini apa ya? Kaca dipecah-pecahin terus diinjek-injek gitu kan. Aduh Pak, kata saya, Bapak nggak takut? Saya takut, ngeri deh. Kalau telapak kaki Bapak kenapa-napa, gimana? Saya tuh ngeri ngelihatnya. Sampai ibu saya, aduh, 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 orang ada-ada aja lagi kayak gitu katanya. Tapi ya saya suka, ya karena saat itu nggak ngerti ya, wah hebat, Bapak saya hebat gitu kan. Cuman saya ingat perkataan Bapak saya tuh, katanya ya kalau mempelajari ilmu putih di atas putih sih nggak apa-apa, yang penting jangan ilmu yang istilahnya ilmu apa tuh, ilmu hitam katanya gitu. Saya juga waktu dulu pernah diajak ke tempatnya bapak saya, suka ke tempat gurunya gitu. Ya banyak sih orang-orang di situ, mungkin terkenal kali itu di wilayah, ya yang tahu pastilah orang di situ udah tahu lah. Saya suka merhatiin, oh datang ke situ kirain saya ngapain ya, cuma dikasih air doang gitu, aqua, udah gitu ya udah ngobrol-ngobrol ya paling ya gitu, pulang gitu kan. Ya saya nggak mau nyebutin aja ngapain gitu kan. uh, Udah, kata saya, oh kayak gitu. Terus saya pernah ngelihat juga ada, sering sih orang minta tolong gitu ya, karena saya nggak ngerti ya saya diem aja gitu merhatiin gitu kan. Oh ya kadang-kadang minta, ada yang minta pengen nikah, pengen jodoh gitu lah. Udah gitu ada yang pengen punya anak karena udah usia 45 nggak punya anak gitu kan. Tapi anehnya itu bisa gitu, saya nggak ngerti bapak saya tuh kok bisa gitu, apa karena kebetulan, nggak tahu juga lah ya. Udah gitu sering juga bapak saya dipanggil kalau misalkan ada yang butuh bantuan, Pak ke rumah saya, misalkan di rumah saya tuh ada apa gitu. Tapi pulang dari situ tuh bapak saya tuh suka cerita, oh di rumah itu ada ini gitu. Ya suka cerita aja, saya suka dengerinnya, hebat ya kata saya bapak saya tuh, karena saya nggak ngerti kan. Terus saya pernah bilang, Pak, Bapak hebat banget bisa kayak gitu, saya mau dong Pak bisa hebat kayak Bapak kayak gitu. Jangan, berarti Pak kalau saya menyukai seseorang bisa dong, kata saya gitu, bisa minta tolong sama Bapak. Nggak bisa dong katanya. Kenapa Pak nggak bisa? Janganlah, itu nggak, kata Bapak saya, nggak bakal lama. Ah Bapak, kata saya gitu. Tapi Pak bisa diajarin nggak saya tentang hal-hal kayak gitu? Nggak bisa lah, nggak boleh. Nggak boleh katanya gitu. Ya udah, saya cuma dalam hati aja, ih bapak saya tuh kok pelit banget gitu ya, ma anaknya kok nggak mau ini gitu kan. Ya udah saya kan kadang-kadang, ya saya ingat ya, karena saya pengen kayak bapak saya, ya udahlah, saya akhirnya sama teman saya suka nyari-nyari sendiri. Teman saya kan ada juga yang suka hal-hal kayak gitu ya, pergi ke sana-sana jauh-jauh lagi, nah kita naik kereta gitu. Ya sering sih ngumpulin apa gitu, terutama untuk karena saya kerja ya. Ya gitulah, dulu emang error ya dulu tuh, biar nggak di PHK. Banyak sih teman-teman saya yang di PHK, saya enggak gitu, tahu deh apa karena kebetulan atau enggak. Terus saya seneng nempel-nempelin barang atau benda gitu di badan saya gitu kan, tanpa sepengetahuan bapak saya, dan nggak tahu itu bendanya kotor atau apa. Tapi bapak saya akhirnya tahu juga sih saya suka kayak gitu, diomelin juga sih katanya.
Kata bapak saya tuh, kamu tuh dilarang malah kayak gitu, nyari sendiri. Ya karena saya minta, saya nggak dapet, ya udah. Dan bapak saya juga nggak bisa ngelarang karena udah nempel kali ya, kayak gitu kan. Ya udah, saya sih jujur aja ya. Dulu-dulu saya bisa ya membuat si cowok itu ngasih apa aja lah sama saya, sampai uang berapa yang saya inginkan, saya ingin gitu kan. Pokoknya pasti dikasih saya saat itu. Tanpa saya minta sih sebenarnya, mereka ngasih sendiri sih, ngasih ini. Nah udah gitu, udahlah, udah saya nggak, ya gimana ya, taat tapi percaya gituan gitu kan kalau dipikir-pikir. Dan saya lihat juga kadang-kadang apa yang saya dapat tuh ya bacanya kayak gitu, maaf ya, kayak Arab gundul gitulah. Saya gini gitu kan, udah kayak gitu, udah singkat kata saya apa namanya, singkat kata saya udahlah, saya bosen berteman apa segala macam. Akhirnya saya tuh bosen sendiri gitu kan. Saat itu saya tuh sama keluarga, kamu udah umur segini kok nggak nikah katanya gitu kan. Terus ada yang pengen ke saya juga gitu kan. Saat itu kan ya mungkin karena bawaan yang ditempel ke saya gitu kan. Saya selalu mendapatkan orang-orang yang di atas saya gitu, ekonominya gitu kan. Tapi saat itu saya nggak temenan aja biasa. Terus sudah gitu saya suatu hari ya kenalan sama yang sekarang jadi suami saya ini. Saya dulu nggak tahu dia Kristen kan. Saat itu saya ditipu, bukan ditipu ya, saya itu korban penipuan sebenarnya. Penipuannya dalam arti saya nggak tahu identitasnya si laki-laki ini gitu. Namanya juga palsu. Kalau sekarang dipikir-pikir, namanya dulu ngaku-ngaku Rian lah segala macam. Tapi saya seneng sih ngelihat beliau ya, meskipun dandannya rambut panjang, pakai anting gitu. Sedangkan yang mau ke saya kan banyak gitu kan. Ada yang dokter lah, ada yang ya banyak kan kalau di tempat saya tuh kayak angkatan gitu kan, yang lebih gitu. Tapi saya kok kenapa jadi seneng mani orang gitu kan. Ya udah gitu, sering berjalannya waktu, saya nggak tahu dia agamanya apa, setiap kali kerjaannya juga nggak tahu, dan itu pun ketemu jarang-jarang gitu ya. Kalau misalkan dia lagi ini, Sar, dia kan panggilnya Sari ya, karena nggak tahu nama asli saya kan. Sar, saya lagi di Bandung, bla 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 bla. Ya saya lebih, oh iya bang, sini mampir gitu kan. Dan berapa tahun tuh ya saya dibohongin kayak gitu. Akhirnya karena saya udah terpikat sama dia dibanding sama yang gue itu, padahal yang gue itu serius sama saya tuh, udah ngomong sama orang tua saya gitu kan. Terus saya bingung gitu kan, pilih siapa gitu kan. Sedangkan orang tua saya melihat suami saya yang sekarang, jangan katanya ketuaan. Mereka kan belum tahu agama suami saya gitu kan. Udah gitu mending sama yang ini aja, seumur segala macam gitu kan. Tapi karena saya sukanya sama ini gitu kan, yaudah saya seriusin aja tuh sama yang sekarang jadi suami saya. Suatu hari yang sekarang jadi suami saya ini, Bapak Rian, dia ngomong malam-malam tuh, Sar, kayaknya abang mau ngomong serius nih sama Sari, tapi ini serius loh katanya. Serius apa bang? Ya serius katanya gitu. Sebenarnya Sar, jangan ngambek ya Sar ya katanya gitu. Apa? Kata saya gitu. Sebenarnya abang itu Sar, agamanya Kristen gitu kan. Hah? Kata saya gitu, Kristen. Saya mikir, padahal dalam hati saya, kok bisa ya? Kata saya gitu. Apa? Saya sih nggak terlalu terkejut tentang Kristennya itu ya, cuman kok bisa ya? Bisa dapetin itu ya? Padahal saya itu selama ini menghindari
ya nurut-nurut aja lah sama ibu saya gitu kan. Udah gitu ya saya sih nggak kaget, saya nurut sama ibu saya. Udah gitu saya, aduh gimana nih ya cara ngomongnya, Sari nggak apa-apa kan, nggak apa-apa sih kalau saya pribadi gitu kan, udah biasa lah. Cuman saya bingung ngasih taunya gimana nih sama keluarga saya. Akhirnya karena saya belum ngomong, yang sering jadi suami saya itu malah ngomong sama ibu saya, ibu sebenarnya saya itu Kristen, bla 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 bla. Nah ibu saya sama bapak saya kaget dong. Hah, Derian Kristen? Tapi ibu ngizinin nggak kalau saya serius sama anak ibu, Saring? Ya jelas lah jawaban bapak saya sama ibu saya enggak, gitu kan, ditentang banget itu. Singkat kata, karena saya menggebu-gebu tentang, wah saya sih bahagia gitu kan, wah jangan-jangan nih kamus hidup buat saya nih yang selama ini saya cari gitu kan, wah kesempatan nih kata saya gitu. Dan saya juga jenuh juga kan, saya pengen mempelajari itu dari dulu gitu kan. Tapi mudah-mudahan kata saya nih orang yang tepat gitu kan. Udah saya nekat tuh, ngomong sama ibu saya mau menerima Bang Rian gitu kan. Padahal sebenarnya namanya Wan Rian, sebenarnya pas saya nikah kantor itu ternyata namanya tuh Poltak, bener-bener. Namanya tuh Poltak, Marujan Siagian. Saya kaget banget itu nama kok kayak orang Batak gitu. Ternyata benar dia tuh orang Batak banget gitu kan. Mimpi apa kata saya ya? Bisa itu apa mujizat nih dari Tuhan gitu kan. Karena selama ini saya selalu saya selalu sholat tahajud, maksudnya meminta sama Tuhan tuh kasih jodoh yang benar gitu kan. Di kepercayaan saya yang dulu, saya selalu berdoa gitu kan. Ya Allah kasih saya jodoh yang benar-benar buat saya gitu kan. Ya gitu aja doanya, saya nggak mau salah pilih gitu kan. Di antara yang 3 itu saya ingin ditunjukkan sama Tuhan saya itu yang mana gitu kan. Suatu hari saya mimpi, ya ini mimpi lagi ya Pak. Nggak tahu kenapa ini karena efek apa ya, hal-hal mistis atau apalah ya, saya juga nggak ngerti juga. Saya mimpi lagi, saya tuh ada ular tuh 2, yang satu putih, yang satu hijau. Ularnya tuh gede-gede. Tapi yang anehnya tuh yang satu ini pakai apa kayak baret gitu ya, baret merah gitu. Nah saya lagi diam, ini yang ular ini tuh kayak ular anaconda lah kalau saya kalau saya gambarkan gitu kan. Terus saya tahu-tahu dimakan gitu. Wah saya kaget, saya langsung bangun. Mimpi aneh lagi kata saya gitu kan. Nah ternyata ya yang saya ambil kesimpulan ya, mungkin petunjuk kali ya. Ternyata yang saya lihat tuh suami saya tuh, ya saya taunya pas nikah kantor apa ngurus-ngurus kayak gitu surat-suratnya, ternyata dia tuh ya dari Kopassus gitu. Jadi makanya si ularnya itu pakai baret merah gitu kan. Ya saya juga sebenarnya saya nggak tahu ya. Akhirnya saya ya udah saya karena beda dia di Jakarta, saya di kata saya gini, ya memang saya tahu dia Kristen tapi kan saya tuh kayak orang kayak kehausan gitu, maksudnya saya biasa lari pagi juga kan di wilayah tempat tinggal saya itu, saya suka ngelewatin satu buah gereja gitu kan, ada gereja sebenarnya banyak gereja di situ, cuman yang saya lewatin cuma satu, saya suka ngelihat pada keluar gitu pas bubaran jam 10 itu orang-orang dari gereja yang saya tahu ya, kalau dulu saya tahunya itu tempat ibadah gitu kan. Mukanya tuh kok berseri-seri, saya suka merhatiin. Aduh, kadang-kadang ada rasa pengen masuk gitu. Pengen nanya, Mas, di dalam ngapain sih? Atau Ibu, Bapak, di dalam tuh kegiatan Anda tuh kalian ngapain gitu kan. Testimoni seperti ini selalu mengikuti pola yang itu-itu saja. Berasal dari keluarga muslim yang taat, mengalami kegelisahan batin, mulai dekat dengan lingkungan Kristen, mendapat mimpi atau pengalaman emosional, lalu datang cobaan hidup, disusul pengalaman yang dianggap mukjizat,
dan akhirnya menyimpulkan bahwa agama lamanya tidak benar. Jika dibedah dengan jernih, pola seperti ini lebih menjelaskan perjalanan psikologi seseorang yang sedang rapuh, bukan kesimpulan teologis bahwa satu agama benar dan yang lain salah. Yang berubah hanyalah kondisi batin si pencerita, bukan kebenaran objektif agama manapun. Kegelisahan eksistensial yang dialami Iis sama sekali bukan bukti bahwa Islam gagal. Kegelisahan adalah fenomena manusiawi yang bisa dialami siapa saja, Muslim yang sedang futur, Kristen yang kehilangan arah, ateis yang hampa, atau siapapun yang sedang mengalami tekanan hidup. Perasaan kosong adalah cermin ketidakstabilan batin, bukan barometer kebenaran agama. Jutaan Muslim merasakan ketenangan luar biasa dalam ibadah mereka, sama seperti banyak penganut agama lain yang kadang justru kehilangan kedamaian di tempat ibadahnya. Karena itu, menjadikan emosi sebagai kompas teologi hanya membuat kebenaran bersandar pada pasang surut perasaan yang sifatnya subjektif. Ketertarikan terhadap suasana gereja, musik meriah, keramahan jemaat, dan atmosfer hangat juga bukan bukti Kristen benar secara doktrinal. Gereja karismatik memang dibangun dengan desain psikologis yang sangat kuat, musik naik turun, suasana emosional, dan penerimaan sosial yang instan. Psikologi sosial menyebutnya atmosferi persuasion, di mana seseorang yang sedang rapuh bisa merasakan sentuhan spiritual, padahal yang bekerja adalah desain suasana. Ini bukan wahyu, ini efek stimulus. Orang yang sedang tertekan mudah merasa dipeluk Tuhan di tempat manapun yang memberi rasa aman. Tentang mimpi yang dijadikan petunjuk, itu pun bukan argumen teologis. Dalam Islam sendiri, mimpi ada yang berasal dari diri sendiri, ada yang berasal dari setan, dan ada yang benar. Orang yang sedang bingung, emosional, dan baru mengenal lingkungan baru sangat mungkin memproyeksikan keresahan batinnya dalam bentuk mimpi simbolik. Bahkan misionaris modern mengakui bahwa mimpi adalah alat yang efektif memengaruhi orang yang berada dalam kondisi rapuh. Jadi mimpi bukan bukti agama baru itu benar, hanya respons alam bawah sadar. Poin, penyembuhan mukjizat juga tidak bisa begitu saja dianggap bukti keilahian Yesus. Hampir setiap agama di dunia punya testimoni penyembuhan. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, bahkan penganut kejawen atau dukun desa. Secara medis banyak hal bisa terjadi. Salah diagnosa, kista pecah sendiri, perubahan ukuran kista, psikosomatis, dan persepsi rasa sakit yang berubah karena sugesti. Jika semua klaim penyembuhan diakui sebagai bukti bahwa agama itu benar, maka semua agama sekaligus benar. Maka jelas, pengalaman penyembuhan emosional bukan standar yang sah untuk menilai kebenaran teologi. Narasi bahwa Islam itu kaku, ritualistis, atau penuh mistik, sementara Kristen menawarkan hubungan pribadi dengan Tuhan, hanyalah bias cerita. Islam justru sangat menekankan hubungan personal dengan Allah, doa pribadi, munajat, zikir, rasa hadir di hadapannya. Banyak Muslim hidup dalam kedamaian mendalam tanpa perlu suara musik atau atmosfer emosional. Iis mungkin tidak pernah menemukan ruang spiritual yang tepat dalam Islam, tapi itu kelemahan pengalaman pribadinya, bukan kelemahan Islam. Ketika pastor menutup kesaksian dengan klaim, Yesus satu-satunya Tuhan yang benar, itu bukan kesimpulan logis dari kisah Iis, melainkan dogma internal gereja. Secara teologis, dalam Kristen sendiri ada perdebatan besar tentang keilahian Yesus. Kaum Unitarian menolak Trinitas, banyak akademisi Kristen menyatakan Yesus tidak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan secara literal, dan Injil-Injil sinoptik tidak mencatat pernyataan eksplisit keilahian. Jadi klaim, Yesus adalah Tuhan, adalah kesimpulan dogmatis yang dibawa dari luar testimoni, bukan hasil dari perjalanan spiritual itu sendiri. Kesimpulannya, perjalanan Iis lebih tepat dibaca sebagai proses psikologis dan sosial, bukan bukti bahwa Islam salah dan Kristen benar. Pengalaman pribadi memang bisa mengguncang seseorang, tetapi pengalaman bukan fondasi yang sah untuk menentukan agama mana yang benar. Yang layak dijadikan standar adalah konsistensi teologi, bukti historis, rasionalitas wahyu, dan konsep Tuhan yang murni. Ketika keempat hal ini diuji secara kritis dan jujur, Islam tetap tampil paling kokoh secara logika, sejarah, dan keesaan Tuhan. Demikian analisis kita pada episode kali ini. Kami selalu mengingatkan bahwa setiap pemirsa berhak menilai sendiri. Karena itu, silakan tonton langsung tayangan asli yang kami kritisi agar Anda dapat menimbang konteksnya secara utuh dan objektif. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis berikutnya dari channel Menjawab Murtadin.
tinggalkan komentar, masukan, atau pertanyaan Anda di bawah. Kami membuka ruang dialog yang santun dan berbasis argumen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya.